Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya merevisi UTS yang telah saya buat, dan ini saya akan mempresentasinya. Kompetensi yang dibutuhkan untuk sukses di era Smart Society 505.0. Perkenalkan, nama saya Gilang Syahmada. NPM saya 197064516173. Yang pertama-tama ada pendahulu. Perkembangan teknologi industri bermula sejak awal peradaban manusia. Pada masa purbakala, teknologi masih minim serta sangat bergantung pada alam. Berburu dan memanfaatkan apapun yang ditemukan menjadi sokongan hidup. Diyakini, pada masa itulah dimulai pola industri 1.0 atau hunting society. Lalu, seiring dengan meningkatnya keilmuan manusia, mulai dikenal revolusi industri 2.0, agricultural society. Cara mendapatkan makanan berubah dari mengumpulkan menjadi memproduksi atau bercocok tanam. Dan tataan sosial mulai dikenal berikutnya, revolusi industri 3.0 atau industrial society. Pola kerja beralih dari tenaga manusia menjadi menggunakan mesin sehingga produksi massal dapat dilakukan. Saat ini, revolusi 4.0 atau information society tengah dijalankan di seluruh dunia. Mulai itu dari teknologi, jaringan internet, data, dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence, merupakan sederet teknologi yang menjadi sendi kehidupan dalam era revolusi industri 4.0. Lalu muncullah Society 5.0 sebagai perkembangan dari revolusi industri. Society sebelumnya, konsep ini memungkinkan kita untuk menggunakan ilmu pengetahuan yang berbasis modern seperti IA, robot, IoT, dan sebagainya untuk melayani kebutuhan. Di sini ada rumusan masalahnya. Permasalahan yang terjadi pada era Society 5.0 adalah belum meratanya pengetahuan yang dimiliki oleh sumber daya manusia di beberapa negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia. Untuk itu, pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat mengikuti alur perkembangan di dunia, khususnya dunia teknologi, yang memegang peran penting dalam keberlangsungan kehidupan manusia. Tujuannya mengumpulkan informasi melalui jaringan dan menganalisisnya oleh manusia. Namun dalam masyarakat 5.0, manusia, benda, dan sistem semuanya terhubung di dunia maya, dan hasil optimal yang diperoleh oleh AI melebihi kemampuan manusia. Diberi feedback ke ruang fisik, proses ini membawa nilai. Pembahasannya, yang pertama, leadership. Leadership adalah kata populer dalam bahasa Inggris yang secara harfiah berarti kepemimpinan. Ketika jumlah karyawan semakin banyak, maka semakin tinggi kualitas leadership yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin. Para manajer, supervisor, senior, dan posisi jabatan yang memiliki pekerjaan di bawahnya diharuskan untuk hanya dapat bekerja secara optimal, namun bisa memimpin dan mengarahkan semua pekerja di bawahnya agar tujuan utama perusahaan dapat tercapai. Yang kedua, language skill merupakan kemampuan untuk berbahasa asing, khususnya bahasa Inggris, karena bahasa dunia saat ini adalah bahasa Inggris, maka harus dikuasai untuk memudahkan kita dalam berkomunikasi dengan dunia luar. Yang ketiga, writing skill and public speaking. Kemampuan ini tidak kalah pentingnya, yaitu kegiatan untuk menuangkan ide dan gagasan yang kita miliki dan pemikiran maupun inovasi baru yang dapat dipakai pada era Society 5.0 dengan menulisnya. Jika menulis penting, maka ada yang lebih penting, yaitu berbicara di depan banyak orang. Itu adalah public speaking.
Public speaking adalah sebuah cara komunikasi untuk menyampaikan pesan atau informasi di depan layaknya atau sekelompok orang. Umumnya public speaking bertujuan untuk menyampaikan berbagai informasi, menghibur orang, dan juga mengajak atau mempengaruhi halayak. Yang keempat, ICT literasi. ICT atau Information and Communication Technology adalah penggunaan ICT untuk mengakses, mengolah, mengintegrasi, mengevaluasi, dan menciptakan informasi. Dalam hal ini, kemampuan yang harus dimiliki adalah kemampuan yang berkaitan dengan bidang teknologi, misalnya untuk mengoperasikan komputer, mengolah data, dan membuat aplikasi, dan sebagainya. Contoh yang keempat, web developer. Web developer sendiri adalah seorang programmer yang membuat program dan aplikasi untuk World Wide Web. Seorang web developer tahu bagaimana cara membuat website dari nol. Membuat kode custom jika memang Anda membutuhkan fitur khusus di website Anda, mengembangkan semua mulai dari layout website sampai fitur dan fungsi websitenya. Mungkin secara simpelnya, web developer ini bisa dibilang sebagai seorang yang bertanggung jawab untuk membuat dan mengelola website. Yang kelima, ada app developer atau application developer. Nah, ini salah satu profesi di bidang IT yang paling populer. Setiap perusahaan yang ingin menjangkau konsumen dengan cara digital haruslah terus bervariasi. Salah satunya menyediakan aplikasi di smartphone, singkatnya ini dirancang menggunakan bahasa pemrograman atau coding. Oleh karena itu, salah satu skill yang wajib dimiliki application developer adalah coding. Yang keenam adalah content creator. Content creator adalah orang-orang yang membuat materi atau konten yang memiliki nilai edukasi dan hiburan. Materi inilah juga kelak disesuaikan dengan keinginan atau ketertarikan dari audiens. Kreativitas ini kelak akan menjadi alat bagi seorang content creator untuk membuat orang-orang mau melihat konten yang mereka buat. Terlepas dari itu, proses pembuatan konten juga tidak sekedar mengandalkan kreativitas semata. Ada logika yang perlu dipahami agar bisa menggait audiens. Mengingat konten menjadi kunci dari semua aksi marketing yang dilakukan oleh perusahaan. Ada istilah yang menyebut bahwa di balik konten yang viral, selain strategi yang ada lagi strategi yang apik dan juga konten yang menarik. Selanjutnya ada SEO atau Search Engine Optimization atau SEO adalah adalah sebuah bentuk apresiasi yang diberikan kepada halaman website yang masuk pada halaman pertama di mesin pencarian Google. Cara untuk mengoptimalkan situs web agar masuk pada peringkat teratas di hasil pencariannya, khususnya pada organic research, yang mana pencarian organik tersebut dilakukan oleh user atau saat memasukkan kata kunci pencarian atau keyword pada browser dan search engine Google. Selanjutnya ada sosial media spesialis. Sosial media spesialis merupakan sebuah profesi yang bertanggung jawab untuk merencanakan, menciptakan, dan membuat strategi yang diterapkan di berbagai platform media sosial di sebuah perusahaan. Pembuatan konten harus kreatif agar pesan atau promosi yang ingin disampaikan dapat menarik minat pembeli. Simpulan dari makalah ini adalah era Society 5.0 sendiri menjadi sebuah solusi dari revolusi industri 4.0, di mana banyak masyarakat beranggapan bahwa industri 4.0 akan menggunakan mesin-mesin yang berteknologi canggih yang akan menekan jumlah pekerjaan yang dilakukan oleh manusia. Pada era Society 5.0 ini diharapkan dapat menciptakan nilai baru melalui perkembangan teknologi yang canggih. Dapat juga mengurangi adanya kesengajaan antara manusia dengan masalah ekonomi untuk kedepannya. Dasarnya, Society 5.0 ini dibuat untuk melayani atau mempermudahkan pekerjaan manusia.
agar masyarakat bisa menikmati hidup dan berasa nyaman. Sinergi manusia dan teknologi bisa terwujud agar masyarakat semakin sejahtera. Dan dari saya, terima kasih.